Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahidiah Marasabisen dengan NIM 20010027 dari kelas TPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari ujian akhir semester Teknik Pemboran 2. Yang pertama itu ada pipe sticking, di mana pipe sticking itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada different pipe sticking. Differential pipe sticking ini adalah terjadi karena tekanan hidrostatik lumpur lebih besar dari tekanan formasi. Indikator atau ciri-ciri dari different pipe sticking ini adalah sirkulasi masih bisa dilakukan, pipa tidak dapat bisa bergerak, serta salah satu pipa itu menempel pada dinding lubang bor. Penyebab dari different pipe sticking ini adalah tekanan formasi yang rendah, densitas lumpur yang terlalu berat, serta formasi yang berporos dan permeabel. Penanganan jika terjadi different pipe sticking ini dengan cara mengurangi densitas lumpur pemboran, dengan menggunakan stabilizer, serta air filtrasi dibuat serendah mungkin. Yang kedua itu ada case seating. Case seating itu adalah terjadi di mana adanya kelokan di dalam lubang sumur. Ciri-ciri dari case seating ini adalah drill string masih dapat dicabut, sirkulasi masih bisa dilakukan, serta drill string masih dapat berputar. Penyebab case seating ini adalah lubang bor yang membelok secara mendadak. Penyebab deadlock itu ada WOB yang terlalu tinggi, serta dari faktor formasi lubang sumur tersebut. Penanganan case setting ini dengan menghindari lubang bor yang miring, dilakukannya proses jar up, serta menghentikan proses pemboran. Kemudian ada mechanical sticking. Mechanical sticking ini adalah di mana diameter lubang bor mengalami pembesaran yang diakibatkan oleh runtuhnya dinding lubang bor. Ciri-ciri atau indikator mechanical sticking adalah cutting yang keluar berbentuk pipih serta berukuran besar, tekanan pompa lumpur yang naik, serta WOB naik. Penyebab mechanical sticking ini adalah formasi yang kurang kompak dan rapuh, pH lumpur terlalu kecil, serta sel yang sensitif dengan air. Penanganannya dengan cara mengaktifkan drilling jar, WOB dikecilkan pada saat menembus lapisan batu bara, serta operasi backup. Kemudian yang kedua itu ada slogging cell atau caving. Caving ini adalah terjadi bila pemboran menembus lapisan sel atau serpi. Ciri-ciri atau indikator caving ini adalah torsi yang naik, tekanan pompa naik, serta bit baling. Penyebab dari caving ini adalah adanya gerakan tektonik, tekanan formasi yang besar, serta tekanan overburden yang besar. Pencegahannya itu adalah pemakaian mud polymer, pemakaian oil emulsion mud, serta mengurangi kemungkinan gesekan pipa bor pada dinding lubang bor dengan menambah tegangan pipa bor. Kemudian ada low circulation. Low circulation ini adalah peristiwa hilangnya lumpur, sebagian atau seluruhnya lumpur pemboran yang melalui lubang bor ke formasi. Ciri-ciri low circulation ini ada volume lumpur di tangki turun,
arus lumpur di flowline itu berkurang. Penyebab low circulation yang pertama itu formasi yang berporos dan permeable, yang kedua formasi yang bergua, yang ketiga adanya retakan ataupun patahan. Kemudian penanggulangan atau penanganan low circulation. Yang pertama dengan cara pemakaian lumpur yang ringan tetapi cukup untuk menahan tekanan formasi. Kemudian tekanan pompa rendah serta drilling praktik yang baik. Kemudian di Romawi 2 itu ada nomor pertama itu ada abnormal pressure. Abnormal pressure ini adalah tekanan yang menyimpang dari gradien nilai tekanan normal. Bisa jadi di atas ataupun di bawah tekanan normal. Penyebab abnormal pressure itu adalah nilai GRF turun secara drastis. Yang nomor 2 itu ada kick indikator. Nah, di sini kick itu adalah masuknya fluida formasi ke lubang sumur. Penyebabnya itu terjadinya efek swebbing pada saat pipa ditarik ke permukaan serta menembus zona abnormal. Indikator kick itu ada beberapa. Yang pertama, kenaikan flow rate, masuknya fluida formasi ke dalam lubang bor, volume lumpur bertambah, drilling break, tekanan pompa turun, kadar garam naik, serta temperatur lumpur naik. Kemudian ada nomor 3 itu ada SOP mengenai metode penanganan kick. Yang pertama itu ada wide and wake method. Yang pertama itu perhatikan grafik SIDP, masukkan ICP pada garis vertikal kiri dan FCP di garis vertikal kanan, tarik garis lurus dari titik ICP ke titik FCP, tentukan tekanan antara ICP dan FCP, yaitu dengan membagi selisih ICP dan FCP menjadi beberapa bagian. Masukkan hasilnya dalam tempat yang disediakan, kemudian masukkan angka 0 di garis vertikal kiri dan angka SBS di garis vertikal kanan. Hitung waktu yang digunakan untuk memompakan dari surface to bit atau SBS dan letakkan di garis vertikal sebelah kanan. Kemudian ada drilled method. Dengan cara yang pertama itu, sirkulasi keluarkan drilling mud yang terkontaminasi oleh fluida dari formasi dengan menggunakan lumpur lama dengan cara berikut. Tentukan slow pump rate pompa dari kecepatan pompa pada waktu membor, jalankan pompa, dan pada saat itu pula mulai atur adjustable cuk. Atur cuk atau jepitan sehingga diperoleh SICP konstan hingga drilling mud yang dipompa sampai di drilling bit. Atur adjustable cuk, usahakan SPP tetap sampai cairan atau drilling mud yang keluar bebas dari cairan formasi. Jika seluruh fluida dan gas dari formasi sudah sirkulasi keluar, hentikan pompa dan tutup cuk. Catat SIDPP dan SICP. Yang ketiga itu ada concurrent method.
Langkah-langkah itu yang pertama, setelah sumur ditutup, hitung ICP, kill mud weight, dan FCP. Kemudian amati penurunan tekanan di drill pipe terhadap kenaikan mud weight. Hal ini lebih mudah daripada harus memperhatikan struk pompa. Sirkulasi dengan menjaga tekanan casing konstan sampai tercapai kill rate pressure. Setiap kenaikan mud weight diikuti dengan penurunan tekanan di drill pipe dengan mengatur cuk. Ketika kill mud sampai permukaan, sumur seharusnya itu sudah mati. Kemudian ada underbalance drilling. Underbalance drilling ini adalah teknik pemboran di mana tekanan hidrostatik fluida pemboran di dalam lubang bor lebih rendah daripada tekanan formasi. Tujuan dari underbalance drilling ini yang pertama, menghindari atau mencegah hilangnya lumpur. Yang kedua, menghindari atau mencegahnya differential pipe sticking. Yang ketiga, menghindari atau mencegah kerusakan formasi. Yang keempat, meningkatkan laju penembusan. Yang kelima, memperpanjang masa pakai bit atau pahat. Yang keenam, meningkatkan penilaian formasi. Serta kelemahan underbalance drilling ini ada beberapa. Yang pertama itu, instabilitas lubang bor itu rendah. Kemudian downhole fire. Yang ketiga itu, kesulitan penggunaan mud motor dan peralatan survei. Yang keempat, penyambungan pipa yang sulit dan sangat lama. Yang kelima, instalasi pelengkapan sistem underbalance cukup rumit. Nah, kemudian ada Romawi 4. Romawi 4 itu adalah perhitungan, di mana dari datanya itu ada data casing 9,58 dengan jenis N80, serta statusnya itu sudah disemen. Berat casingnya itu 43,5, ID-nya itu 8,755 inci, serta kedalamannya itu 8.600. Dek, kecilin Ageng. Ageng kecilin. Dengan diameter pahatnya itu 8,5 in. DP itu ODID-nya itu 4,276 inci. DC-nya itu untuk OD-nya 8, ID-nya itu 3, panjangnya itu 500. Sirkulasinya itu 200 PSI pada 60 stroke. Kemudian sirkulasi pada 30 stroke itu 500 PSI. Berat lumpurnya itu 11 ppg, serta kedalaman itu 11.000 feet, dan itu terjadi kick. SIDP-nya 300, serta SICP-nya itu 500. Yang ditanyakan itu, yang pertama itu ada densitas influxnya itu, dengan rumusnya itu, mud weight 11 dikurangi SICP dikurangi SIDP dibagi 0,052 dikalikan 500. Nah, hasilnya itu adalah 3,31 pound per galon. Kemudian ada berat baru ini kita harus menentukan tekanan formasi terlebih dahulu dengan cara menentukan pH mud 0,052 dikalikan 11 dikalikan 11.000, mendapatkan hasil 6.292 PSI. Serta untuk tekanan formasi
yaitu Hamad 6.292 PSI ditambah 300. Dan hasilnya itu menjadi 6.592 PSI. Untuk menentukan berat baru itu adalah Pmat sama dengan 6.592 dibagi 11.000 dikali 0,052 mendapatkan 11.524, serta Pmat untuk 300 dibagi 11.000 dikali 0,052 itu mendapatkan hasil 0,524. Jadi berat lumpur mat baru itu adalah 11,524 ditambah 0,524 mendapatkan hasil 12,048 atau 12 pound per galon. Kemudian menentukan waktu untuk membuang kick itu adalah mendapatkan 218 menit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.